Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Khadifillah, rahimani Allah wa yakum. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tadhib di dalam ta'liq atau dalam syarah atau fi adillati al-matni ghayah wa taqrib atau matan Abi Syuja. Kita masih di bab talak. Kemudian terakhir kita sampai di perkataan musannif rahimahullah taala. Beliau mengatakan ya wanisa ufihi durban. Ya, sebelumnya yang kita bahas di dalam bab talak ini kemarin sudah kita bahas ya bahwa talak itu kalau dilihat dari sisi eh, lafadznya ya itu ada sorih dan kinayah. Kemarin sudah kita bahas ya, sorih itu tidak butuh niat, adapun kinayah itu butuh niat. Ya, kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Kemudian dari sisi perempuannya atau yang ditalak itu, maka di sini beliau mengatakan wan nisa ufihi dzorban. Nah, perempuan yang tertalak itu terdapat dua jenis. Ya, maksudnya bagaimana kita lihat di sini. Dorbun fi talaqihinna sunnatun wa bid'ah. Satu jenis perempuan yang di dalam talaknya itu ada sifat sunnah dan sifat bid'ah. Maksudnya bagaimana talak sunnah? Nah, nanti akan kita jelaskan. Kemudian wa bid'atun dan juga talak yang disifati bid'ah. Jadi maksudnya ada orang-orang yang atau wanita-wanita yang ketika ditalak itu disifati dengan sifat sunnah dan juga sifat bid'ah dalam talaknya. Ya, maksudnya bagaimana? Yang dimaksud dengan talak sunnah itu adalah at-tolak al-jaiz. Ya, tolak yang diperbolehkan. Adapun tolak bid'ah itu adalah at-tolak al-haram, yaitu talak yang diharamkan. Maksudnya diharamkan apa namanya? Diharamkan hukum dalam kondisi yang dilihat itu objeknya atau si perempuannya. Maksudnya perempuan dalam kondisi yang diharamkan untuk ditalak, maksudnya seperti itu. Kemudian satu lagi perempuan dalam kondisi yang halal atau mubah untuk ditalak. Ya, maka sunnah itu an yuqi azaujut talaqa fi tuhrin ghairi mujamin fihi. Ya, maksudnya adalah eh, yang dimaksud talak sunnah atau talak mubah atau talak yang diperbolehkan dalam kondisi perempuannya bagaimana? Kondisinya adalah fi tuhrin, ini dalam kitab Fathul Qarib ya. Dalam kondisi suci dan dia belum menjimainya. Nah, maka yang seperti itu yang disebut dengan talak sunnah alias talak yang diperbolehkan. Ya, berarti lawannya wal bid'atu bid'ah itu an yuqi az-zawju talaqa fil haidi au fi tuhrin jama'aha fihi. Yang kedua adalah eh, jenis yang kedua adalah bid'ah atau talak yang terlarang tadi ya dari sisi si perempuannya bukan dari sisi yang lain ya. Karena dari sisi lafadznya sudah kita bahas, sekarang dari sisi objek yang ditalak atau perempuan atau si istri itu adalah kondisi di mana si istri itu atau mentalak istrinya dalam keadaan si istri haid atau dalam keadaan suci dan sucinya itu telah dijimainya. Ya, di dalam matan disebutkan an-nisa'u fihi dorban, dorbun fi talaqihinna sunnatun wa bid'ah. Jadi ada eh, satu sisi bahwa perempuan itu disifati ketika ditalak ya, disifati dengan sifat talak sunnah atau sifat bid'ah, wahunna dawatul haidi dan dia adalah para wanita haid. Maksudnya bagaimana? Seandainya dia talak atau dia mentalak istrinya ketika haid maka itu talak bid'ah. Ya, tapi kalau dia dawatul haidi kemudian dia talak ketika suci dan tidak dijimai maka itu sunnah. Maka disebutkan di matanya fasunnatu an yuqi'at talaqa fi tuhrin ghaira atau ghairi mujami'in fihi wal bid'atu an yuqi'at talaqa fil haidi au fi tuhrin jama'aha fihi. Tadi sudah kita jelaskan. Kita lihat langsung ke catatan kaki nomor satu. Bisa digeser ke bawah. Ya. Dalla ala dalika, dalil yang menunjukkan hal tersebut, yaitu menunjukkan adanya tolak sunnah dan tolak bid'ah. Yang tolak sunnah di mana
seseorang menjatuhkan talak ketika dalam keadaan istrinya suci dan tidak dijimai, atau ketika istrinya dalam keadaan haid atau dijimai, namanya talak bid'ah, adalah marwahul Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Umar, ini adalah nas hadisnya ya. Abdullah bin Umar tallaqa zaujatahu wa hiya haid. Annahu tallaqa imra'atahu wa hiya haid. Bahwa Abdullah bin Umar itu menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Ala ahdi Rasulullah SAW. Ketika zaman Nabi SAW. Kemudian apa? Fasa ala Umar bin Khattab. Bapaknya Umar bin Khattab lalu bertanya kepada Nabi SAW. Ya, kemudian eh Fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah SAW an dzalika. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, murhu fal yuraji'ha. Ya, murhu fal yuraji'ha artinya adalah kembali, perintahkan dia untuk boleh merujuk istrinya. Fal yuraji'ah itu artinya adalah aidha ila ismatiha madamat fil iddah, maksudnya apa namanya, fal yuraji'ha, boleh dirujuk ya. Sumal yumsik hatta tatur. Nah, ini masalahnya. Kemudian tahan sampai dia suci dulu. Ya. Summa tahid, summa tathur. Ya. Kemudian haid, kemudian tathur. Summa insya'a amsaka ba'dahu. Nah, kemudian kalau sudah 3 kali suci, kalau mau dia imsak, amsaka itu mau dirujuk ya rujuk, wa insya'a talaqa qabla an yamassa. Ya, kalau mau dia silahkan ditalak sebelum dia jimai, tadi yang tolak sunnah itu ya. Fatilkal iddatul lati uh, amarallahu an tutallaqalah lahan nisa, dan itu adalah iddah yang diperintahkan untuk mentalak an-nisa atau perempuan. Ai biqauli ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita masuk ke firman Allah Subhanahu wa taala, mungkin tadi ya kita kembali ke hadis dulu. Jadi hatta tathur minal haid maksudnya dalam hadis tadi ya. Hatta tathur minal haid, sampai suci dari haid. Nah, itulah perintah bolehnya mentalak tadi. Summa tahid summa tathur artinya adalah kemudian haid kemudian suci lagi. Itu maksudnya adalah menunggu haid, apa namanya? Kemudian suci lagi. Ya. Itu maksudnya adalah haid kemudian suci gitu. Kemudian tunggu lagi, kemudian suci lagi sampai sempurna sucinya. Ya, kemudian tadi dikatakan qabla an yamas artinya qabla jima. Ya. Dan apa namanya? Itu adalah waktu-waktu yang diperbolehkan untuk apa namanya? Untuk seseorang itu mentalak. Ya. Ya, kemudian eh tadi sudah dijelaskan ya, dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwa tolak sunni atau tolak yang sesuai dengan perintah Nabi itu adalah yang pertama tolak, tentunya tolaknya satu. Ya. Tadi disebutkan ya, mudah insya'a yang terakhir tadi ya, insya'a tolaqoha. Ya, kalau seandainya dia mau, dia bisa menceraikannya. Nah, ini tolaknya satu saja dalam sekali apa? Sekali majelis itu, anjurannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dia suci ketika dalam keadaan suci. Kemudian yang ketiga adalah dalam kondisi qoblaan yamassah tadi ya, sebelum dijimai. Nah, ini tiga sifat ini yang disebut dengan apa? Tolak sunnah atau tolak yang diperbolehkan di dalam syariat. Kalau dia terpenuhi maka itu namanya tolak sunni. Kemudian, kenapa dilarang kita mentalak perempuan dalam keadaan haid? Ya. Para ulama menyebutkan ya, salah satu hikmahnya atau beberapa hikmahnya itu adalah yang pertama tatwilul iddah, ya, memperpanjang iddah. Ya, karena ketika seseorang mentalak istrinya ketika haid itu, haidnya tersebut itu tidak dihitung iddah. Tapi kalau dia, karena kenapa? Karena 3 kali haid, 3 kali, salah satu kuru itu adalah 3 kali suci. Jadi kalau dia ditalak di iddah, dia harus nunggu suci dulu. Kemudian haid lagi, kemudian suci lagi, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Jadi panjang. Ya, ini namanya tatwilul iddah. Ya, karena eh, apa namanya? Karena jatuhnya talak itu
Ya, atau masa iddah itu hitungannya adalah suci atau jatuhnya masa talak itu ketika dia suci. Ya. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi ya, bisa jadi hikmahnya adalah bahwa eh, ketika seseorang itu dilarang mentalak istrinya dalam keadaan haid itu, ya supaya nunggu dulu. Ya, bisa jadi dalam beberapa saat dia akan berubah pikiran, ya, untuk tidak apa namanya, untuk tidak mentalak istrinya. Ya, apalagi kalau di dalam istrinya itu ada perubahan ketika haid. Ya, sebagaimana kita pahami ya, perempuan itu ada perubahan-perubahan ketika haid dalam sisi perilakunya atau sisi yang lainnya. Ya, kemudian eh, berikutnya adalah ya tadi ya supaya memperpanjang waktu. Seandainya kita, ada orang niat talak tapi istrinya masih haid, berarti tunggu dulu sampai suci, jangan dijimain, nah baru dia talak. Itu maksudnya. Ya, maka seandainya dia menunggu terus kemudian berubah pikiran, maka itu adalah salah satu maksud dari syariat kita untuk mempertahankan atau mengurangi perceraian lah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kenapa tadi di akhir hadis disebutkan sebelum dijimai? Kenapa kok tidak boleh mentalak ketika jima? Ya, karena bisa jadi ya, bisa jadi kalau dia setelah dijimai sebenarnya dia potensi hamil atau belum kelihatan hamilnya tapi akan hamil gitu ya. Nah, bisa jadi dia mentalak dalam keadaan dia nggak tahu istrinya itu hamil, padahal dia akan berpotensi hamil atau proses kehamilan atau sebenarnya hamil tapi belum bisa diketahui. Ya, kemudian kalau dia tahu dia bahwa dia hamil, terus lakinya menyesal, ya mentalak istrinya dalam keadaan hamil, maka yang seperti itu apa namanya dihindari atau dihindarkan oleh syariat kita supaya tidak mentalak dalam kondisi dijimai atau suci yang ketika itu dijimai. Nah, ketika dia setelah haid kemudian dia suci, itu kan kalau belum dijimai itu yakin bahwa dia tidak hamil, maka itu dia diperbolehkan untuk mentalak pada waktu itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan ayatnya, geser lagi ke bawah. Ya, eh, mana tadi? Nomor satu. Ya, geser ke bawah. Masih di nomor satu, masih di nomor satu ke atas lagi. Yang ayatnya, yang apa? Ya ayatnya. Itu kan pertama hadis tadi. Ay biqaulihi ta'ala, artinya biqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatina. Maksudnya apa? Maksudnya adalah perintah Allah itu, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin mentalak istri kalian, maka talaklah mereka pada masa iddah. Maksudnya bagaimana? Liiddatina itu artinya adalah mustaqbilatil iddah. Artinya yang memungkinkan langsung masuk waktu iddah atau fi waqtin yumkinu an tabda'a fihil iddah mubasyarah. Ya, artinya adalah ketika suci, ya bukan ketika haid. Ya. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, ya menafsirkan ayat ini adalah an yutalliqaha tahiran min ghairi jima. Ya, maksudnya kalau dalam keadaan suci bukan haid dan belum dijimai. Ya, ini tafsiran dari ayat tersebut. Ya. Nah, kemudian tolak bid'i tadi adalah tolak ketika haid atau tolak ketika dijimai. Ya, kemudian apakah nifas sama? Ya, nifas juga semakna dengan apa? Makna haid ya. Ya, atau dalam keadaan suci yang telah dijimai sudah kita sebutkan. Ya. Kemudian juga ada ulama yang mengatakan bahwa tolak tolak bid'i itu juga termasuk apa? Termasuk mentalak tiga talak dalam sekali dalam satu majelis itu ada yang menyebutkan seperti itu. Nah, kemudian apakah tolak sunnah dan tolak bid'ah itu dua-duanya jatuh? Naam, dua-duanya jatuh menurut jumhur ulama. Jadi dua-duanya jatuh menurut jumhur sebagaimana pendapat Mu'tamad Madzhab Syafi'i juga jatuh. Ya, jadi jatuh talak. Ya, walaupun disifati dengan sifat bid'ah. Apakah ada ulama yang mengatakan tidak jatuh? Naam, ada ulama yang mengatakan tidak jatuh. Ya, kan tetapi jumhur ulama mengatakan jatuh. Baik, lanjut. Kita baca lagi sebentar, sebentar. Belum selesai tadi, Afwan. Naik lagi, naik lagi. Ya, Ailistikbali iddatihinna. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Li'anna fi hadhil halah tabtadi'u iddatuha min hini talaqiha. Ya, kenapa harus mentalaknya ketika dalam kondisi suci dan tidak berpotensi hamil?
Ya, tadi sudah saya sebutkan karena ketika suci itu apa namanya langsung mulai iddahnya dan ketika tidak dijimai maka potensi hamil itu tidak ada. Bikhilafil malau tolakot fil iddah atau fil haidi afwan. Berbeda dengan kalau seandainya dia mentalaknya dalam keadaan haid fa innaha la tabtadi'u hatta yang qati'u haiduha. Ya, maka sesungguhnya dia tidak mulai iddah kecuali kalau dia sudah selesai haidnya. Fa idza talaqaha ba'da apa itu? Ketutupan kursor. Ya, fa idza talaqaha ba'dal masi ay aljima faqad takunu hamilan. Ya, kalau dia mencerainya itu adalah setelah dijimai, maka bisa jadi dia dalam kondisi hamil atau berpotensi hamil, maksudnya proses hamil. Ya, maka yang seperti itu wahwa layar an yutlik bitatlikil hamil. Padahal suaminya nggak seneng kalau kondisi hamil kok ditalak fayakunu bidzalikan nadam. Maka yang seperti itu akan menyesal. Baik, geser lagi. Nah, kemudian wadarbun laisa fi talaqihinna sunnatun wala bid'ah wa huwa wa hunna arba' wa hunna arba'un. Ya, as-saghiratu wal aisah wal hamil wal muhtali'ah allati lam yadkhul biha. Ya. Nah, ini jenis kedua. Kalau tadi jenis pertama adalah para wanita yang masih haid itu bisa disebut sunnah atau bisa disebut bid'ah. Nah, sekarang jenis yang kedua adalah wanita yang ketika diceraikan itu tidak bisa disifati dengan sunnah atau bid'ah. Ya, Dorbun laisa fi talaqihinna sunnatun wala bid'ah. Wa hunna arba. Dia adalah ada empat golongan. Yang pertama as-saghiratu, yaitu anak kecil. Ya, anak kecil yang eh, apa namanya yang diceraikan. Ya, maka tidak disifati dengan sunnah ataupun bid'ah. Kemudian wal aisah, yaitu wanita yang sudah ingqata'a haiduha, yang sudah apa? Selesai haidnya. Ya, kemudian al hamil, ya, dalam kondisi hamil. Ya, kemudian wal mukhtali'ah, kemudian allati lam yadkhul biha. Mukhtali'ah itu adalah wanita yang minta khulu atau diceraikan suaminya dengan cara khulu, sudah kita lewati ya. Allati lam yadkhul biha. Yang belum dukhul atau belum apa suaminya belum menyentuh istrinya tadi. Sebentar. Ya, wal hamil wal muhtali allati lam yadkhul biha az-zauju. Maksudnya yang lam yadkhul biha az-zauju. Suaminya yang belum dukhul kepada si istri tadi. Ya, jadi ada beberapa orang yang tidak disifati talaknya itu sunnah atau bid'ah. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa jenisnya cuma dua antara sunnah atau bid'ah. Kalau semua ini yang tadi yang ini ya as-saghira wal ais wal hamil semuanya ini maka dia masuk talak sunnah. Sisanya yang tadi yang terlarang itu maka talak bid'ah. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi di dalam kitab ini diklasifikasi bahwa ada dua jenis. Jenis yang pertama yang bisa disifati dengan sunnah dan bid'ah dan satu jenis lagi tidak bisa disifati dengan sunnah dan bid'ah karena apa namanya? Karena tidak ada kaitannya dengan eh, pembagian yang kita sebutkan di awal tadi ya, yaitu yang pertama adalah soghira, wal aisah, wal hamil, wal muhtali ala lam yadkhul biha. Kemudian kita langsung ke faslun wa yamlikul hurru salasata tatliqat. Seorang yang merdeka itu memiliki tiga talak. Ya. Eh, sebentar. Ya. Judulnya di sini ya, di bab ini adalah judulnya adalah bab dalam eh, tolakul hurri wal abdi wa ma yamlikani minat tatliqat. Jadi tolak seorang yang merdeka itu dia memiliki berapa talak, kemudian seorang budak itu memiliki berapa talak. Kemudian penulis mengatakan, Al-Imam Masyur mengatakan, wa yamlikul hurru salasata tatliqat. Orang yang merdeka itu memiliki tiga kali talak. Ya. Kemudian wal abdu tatliqata ini dan hamba sahaya itu dua talak saja. Ya. Sebagaimana kaidah yang sudah kita mengerti bahwa hamba sahaya atau budak itu memiliki apa? Dia setengah dari orang merdeka. Baik kita catat lagi nomor satu.
Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya sebelum kita masuk ke bab ini ada tambahan, tapi nanti anak akhirkan tambahannya. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala kita lihat di sini, at-talaqu marratan fa imsakun bin ma'rufin au tasrihun bi ihsan. Ya, dalam surat Al-Baqarah 229 Allah mengatakan talak itu dua kali. Fa imsakun bi ma'ruf, setelah itu maka dia imsak bi ma'ruf atau tasrihun bi ihsan. Setelah itu dia menahan masih tetap dari menjadi istrinya atau tasrih bi ihsan. Ya. Kemudian eh, ya, maksudnya adalah di sini ayat ini menunjukkan bahwa jumlah talak yang dimiliki oleh seorang suami yang merdeka itu, ya, itu adalah marrotan awalnya. Ya, marrotan yaitu dua kali. Kemudian yang ketiganya, nah biru, yang ketiganya fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan, gitu ya. Jadi eh, kalau seandainya sudah dua kali talak nih, marrotan itu dua kali talak, maka pilihannya dua tadi ya. Dua tadi. Ya. Maka khiyar yang ketiga atau pilihan yang ketiga itu, maka yang pertama imsak, artinya dirujuk, ya kemudian dia kembali lagi menjadi suami istri, bima'ruf, ya. Kemudian tasrih, artinya meninggalkan sampai selesai iddahnya, ya. Ya, jadi itu masih masih berarti masih bainunah sugro kalau di situ. Yang di tasrihum bi ihsan udah biarin sampai selesai iddahnya. Berarti bainunah sugro karena dua talak kemudian dibiarkan. Atau pilihan ketiga sebenarnya ada yaitu ditalak tiga. Ya, makanya nanti ayat setelahnya. Nah, kalau ditalak tiga, wa qaluhu ba'da dzalika, maka firman Allah setelah itu, fa in tollakoha, setelah dua pilihan tadi, kalau dia mentalak lagi yang ketiga, fala tahillu lahu, ya, mim ba'du hatta tangkiha zaujan ghairah. Maka tidak boleh dirujuk, tidak boleh dinikahi lagi, walaupun dengan akad yang baru, kecuali dia harus nikah dengan orang lain. Ya. Dia harus melewati 5 fase. Pertama, dia harus apa namanya, selesai dari iddah yang pertama. Kemudian dia harus berakad dengan yang kedua. Ya, kemudian dia harus dukhul dengan yang kedua. Kemudian dia harus diceraikan dengan yang kedua. Kemudian dia harus selesai dari iddah yang kedua. Nah, maka setelah itu baru boleh diakad lagi atau dinikahi kembali. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian beliau membawakan ayat lagi ya. Kemudian membawakan hadis afwan. Waro Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ya. Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Ya, wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islah. Pertama, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Nah, dulu awalnya itu orang yang ditalak itu menunggu sampai 3 kali suci. Nah, kalau apa namanya? Kalau sudah 3 kali suci itu sudah batas akhir untuk dirujuk. Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Ya, perempuan tidak boleh atau tidak halal, ya, tidak halal untuk menyembunyikan apa yang di rahimnya. Maksudnya kalau dia hamil, ya tidak boleh sembunyikan. In kunna yu'mina billahi wal yaumil akhir. Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna, dan para suami perempuan-perempuan yang ditalak tadi, ahaqqu biraddihinna. Dia paling berhak untuk merujuknya kembali fidzalika, dalam kasus tersebut, dalam hal tersebut, in aradu islah, kalau mereka mau kembali. Nah, dulu sebelum ada ayat tentang batasan 3 talak itu, mau ditalak berapapun pokoknya nunggunya 3 kuruk. Nah, dan orang-orang dulu, orang jahiliyah itu sengaja itu. Jadi dicerai. Mendekati akhir iddah, rujuk. Cerai lagi, mendekati akhir iddah, rujuk. Itu untuk memodorotkan istri-istri mereka.
Nah, kemudian geser sedikit ke atas ya. Wakola kola itu. Ya, kola wadalika anna rajula kana idza talaqa imra'atahu fahuwa ahaqqu bi raja'atihinna in talaqaha salasan. Ya, bahwa dulu sebelum ada ayat yang setelahnya ya atau ayat yang memansuhnya itu orang-orang itu atau para laki-laki ketika menceraikan istrinya maka boleh dirujuk kapanpun boleh dirujuk gitu ya boleh dirujuk istrinya tersebut walaupun sudah ditalak tiga atau lebih lika maka dimansuhlah hukum tadi wa qala at-talaqu marratan maka yang memansuh adalah at-talaqu marratan ya sudah dibatasin talak itu cuma dua ya yang ketiga pilihannya kalau ditalak lagi berarti sudah talak tiga bainunah kubro ya kemudian kuru jam ukur in wa huwal mudda allati atau muddatu bainal haidataini atau bainal haidaini wa yutlaqu ala muddatil haidi ya ya jadi qur'u itu adalah muddah bainal haidataini antara dua haid maksudnya suci dan terkadang dimutlakan kepada haid wa bu'ulatuhunna maksudnya adalah azwajuhunna yaitu para suami suami mereka ya kemudian eh kita ke atas lagi ya jadi wa yamlikul hurru salah satu tatliqat tadi sudah dan kita bacakan catatan kakinya. Kemudian wal abdu ini dan seorang budak atau seorang hamba sahaya itu hanya memiliki dua talak. Catatan kaki nomor dua, silahkan digeser. Sebagaimana riwayat dari Nabi SAW diriwayatkan oleh Darqutni annahu sallallahu alaihi wasallam qala talaqul abdi tatliqatan. Talaknya seorang budak atau hamba sahaya itu adalah dua kali saja. Baik. Eh ya, insya Allah cukup insya Allah untuk istisna fit tolak nanti kita lanjutkan dengan apa namanya bab talak yang sisanya. Kemudian setelah itu masuk ke bab rojaah. Ini sunnah dari sisi artinya diperbolehkan. Maksudnya bukan yang masuk dalam definisi sunnah dalam usul fikih. Ya, maksudnya sunnah bukan dianjurkan. Nah, ini mau Anda tambahkan tadi ya. Jadi gini, kalau talak dilihat dari objeknya itu kan tadi sunnah dan bid'ah. Maksudnya sunnah itu diperbolehkan, bid'ah itu terlarang gitu ya. Jadi dalam kondisi perempuan haid atau suci tapi dijimai itu nggak boleh ditalak asalnya. Tapi kalau dia tidak dalam kondisi keduanya tadi itu boleh alias sunnah itu maksudnya boleh, bukan apa? Bukan hukum dari talak itu. Adapun hukum dari talak itu, nah dilihat dari hukum talaknya ya, bukan hukum personalnya yang ditalak. Nah itu bisa jadi tolak itu wajib hukumnya. Di dalam kitab Fathul Qarib disebutkan ya, bisa jadi talak itu talak wajib. Memang ada tolak yang wajib ada, yaitu tolaknya orang wajibun katolakil muli. Seperti talaknya orang suami yang mengilak istrinya. Bentuknya bagaimana? Misalnya gini, suami mengilak istrinya, yaitu bersumpah untuk tidak menjimai selama-lamanya. Ya, kemudian apa? Jadi sumpah untuk tidak menjimai istrinya lebih dari 4 bulan atau mutlak atau selama-lamanya atau mutlak gitu ya. Perempuan laporlah ke kodi setelah 4 bulan gitu ya, atau setelah ilah itu berjalan 4 bulan, nggak di apa, ibaratnya itu nggak di kafaroi kok lanjut. Nah kemudian kodinya mengatakan, ya mengatakan kepada si apa namanya si laki-laki atau si suami, kamu mau yarji anil yamin, maksudnya yarji anil yamin itu membayar kafaroh terus habis itu menjimai istrinya, atau kamu talak. Nah, perintah kalau dia nggak mau, saya nggak mau rujuk dari sumpah saya. Nah, berarti wajib ditalak. Itu perintah qadhi itu. Nah, itu namanya tolak wajib. Jadi wajib mentalak istrinya atas perintah qadhi. Kalau tetap ngeyel nggak mau, qadhi yang menceraikan. Nah, tapi perintah pertama itu namanya tolak perintah mentalak istri itu. Ya, itu yang maksud wajib. Jadi kalau kondisinya sudah seperti itu, maka dia wajib mentalak istrinya. Kemudian talak dari si talaknya, bukan dari si objeknya yang ditalak, itu bisa jadi mandub atau dianjurkan. Dalam Fathul Qarib disebutkan ya, katolaki mura'atin ghairi mustaqimatil hal. Seperti
mentalak perempuan yang kondisinya itu tidak mustaqimah. Kasayyatil khuluq, seperti wanita yang akhlaknya buruk. Ya, maka mandub dianjurkan untuk ditalak. Kemudian yang ketiga, makruh. Hukum talak atau talak dilihat dari sisi hukumnya, yaitu hukum perbuatan talak itu makruh. Yaitu apa? Seperti mentalak istri yang normal atau bukan orang yang sayyatul khuluq, atau tidak ada apa? Tidak ada sesuatu. Mentalak aja. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadul halal at-talak. Ya. Jadi talak normal itu makruh. Ya, talak dalam kondisi istrinya sayyatul hal itu mandub, dianjurkan. Nah, bisa jadi talak itu haram, ya seperti talak bid'i tadi. Talak haram itu talak bid'i, mentalak apa namanya? Istrinya dalam kondisi apa? Kondisi haid, ya, dan sudah kita jelaskan. Ya, atau juga eh, talak haram waqad sabaqa asyara al-imam bi litolakil mubah. Nah, kemudian langsung ya kita ke tolak mubah. Kalau tolak haram itu ya tolak yang memadorotkan istri itu juga ya. Niat untuk memadorotkan istri itu juga apa namanya? Niatnya buruk gitu. Atau talak bid'i yang dilarang syariat itu haram. Kemudian talak yang terakhir adalah yang belum disebutkan adalah mubah. Tadi wajib, makruh, wajib, mandub, sunnah, makruh, kemudian mubah, kemudian haram sunnah, sekarang mubah. Nah, tolak mubah itu bagaimana bentuknya? Dalam Fathul Qarib disebutkan ya. Wa asyaral imamu ila talaqil mubahi bitolaki man la yahwahu az-zauj. Ya, talak yang suami itu tidak mencintai istrinya. Ya, padahal sebenarnya tidak ada masalahnya, tapi masalahnya memang nggak suka. Dalam kondisi apa? Wala tasmahu nafsuhu bimu'natiha bilastimta'in biha. Nah, suaminya tidak ridho, tidak rela, ya, atau tidak rela lah kalau dia wajib menafkahi perempuan yang dia tidak mau menjimainya karena memang nggak suka. Dalam kondisi normal tidak ada masalah, maka itu talak 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 mubah. Ya, yang dalam kitab Fathul Qarib disebutkan eh, apa namanya, wa asyarul imamu litolakil mubah tadi ya. Jadi tolak yang mubah. Jadi itu kalau dari sisi hukum talak seperti itu. Adapun yang kita sebutkan di awal tadi itu adalah tolak bid'ah dan tolak sunnah itu dari sisi istri, dan dimaksud sunnah adalah tolak yang diizinkan syariat, dan dimaksud bid'ah adalah tolak yang tidak diizinkan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Insya Allah cukup, kita tutup. Silahkan ditutup Akhirul Qarnain. Ustaz, jazakumullah khairan atas penyampaiannya. Mungkin eh, kita tutup langsung untuk pengajian pada malam hari dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.